Terlalu lamban, Edward. Dengan kecepatanmu, melawan Satria Pedang Sukuhan, kau bahkan tak sempat menang. Terimalah kini. Jauh terlalu lemah. Hei Lancelot, jangan terlalu keras pada muridmu. Tidak buruk, nak. Seorang ksatria hanya berguna sesuai kemahirannya berpedang. Semua ksatria di kerajaan Norland tahu, pedang adalah nyawa ksatria. Mulai hari ini, bawa pedang ini kemanapun kau pergi. Saat tidur atau makan, pedang ini harus tetap di sisimu. Karena pedang ini penopang hidupmu. Jangan pernah lupa. Seseorang datang. Ingat, bukan kami yang mengajarimu menggunakan pedang. Tak boleh ada yang tahu. Sekarang pergi. Dan anak ini, bahkan kau, anak ini ternyata sempat melukai kita dengan serangan terakhirnya. Di seluruh dunia kesatria, tak lebih dari 3 yang mampu menahannya. Tentu saja, dia punya tubuh kesatria pedang. Itu mengalir dalam darahnya. Lalu kenapa menekannya begitu keras? Apa salahnya? Sedikit kuncian. Anak itu harus belajar rendah. Itu asas pertama kesatriaan. Suatu hari dia akan berterima kasih padaku. Pedang ini lebih berat dari yang kukira. Aku harus membiasakan diri. Lonceng gravitasi legendaris. Katanya hanya ksatria peringkat A yang bisa membunyikannya, meski paling pelan. Guru-guruku menyebutku lemah. Aku harus lihat seberapa tak berharganya diriku sebenarnya. Sialan, aku tak berguna. Edward, di mana kamu? Edward! Ibu, ada apa ini? Segera kembali ke kota bersamaku dan minta maaf kepada Tuan Harold dan Tuan Muda Brown. Apa? Tolong, Paman Harold. Pasti ada kesalahpahaman. Berlutut dan minta maaf pada paman sekarang. Beraninya berdiri tegak begini. Berlutut! Apa kau sadar apa yang kau lakukan? Ayah harus membalaskanku. Lihat apa yang kau lakukan. Kau anak haram pelayan rendahan. Mohon paman kami untuk memaafkanmu. Balas dendam? Brown, itu cuma tamparan di wajahmu. Apa kau harus membalut kepala setebal itu? Edward, kau sadar satu pukulan itu mematahkan beberapa gigi Brown? Dia menghina ibuku kemarin. Itu sebabnya aku pukul dia. Lalu kenapa kalau aku menghina ibumu? Dia cuma pelayan rendahan. Dia merayu tuan, menyerahkan keperawanannya dan melahirkan anak haram seperti ini.
Pelacur bejat seperti ini pantas diarak keliling jalan dan dibakar di tiang pancang. Beraninya kau now. Yam, Edward! Segera minta maaf pada Tuan Muda Brown dan Tuan Harold. Ibu, mereka yang salah. Cukup! Pegawal, potong tangannya! Jangan. Hukum aku sesukamu, Tuan Harold. Aku yang berdosa, yang menggoda, Tuan. Bakar aku, gantung aku akan menerima hukuman apapun. Tapi jangan potong tangan kanannya, kumohon. Edward telah berjuang untuk ujian ini selama 10 tahun. Tanpa tangan kanannya, dia takkan pernah menjadi kesatria. Itu sama saja hukuman mati baginya. Kumohon, dia sudah berjuang bertahun-tahun demi ujian ini. Tanpa tangan kanannya, dia takkan pernah menjadi kesatria. Kumohon. Kau pelayan rendahan tak berhak menawar dengan Su Anna. Oh, jangan. Aku mohon. Anak haram pelayan tetap sampah. Berani-beraninya kau bermimpi ikut ujian kesatria. Aku bekerja siang malam demi kesempatan ini. Apa hak bajingan sepertimu berdiri di sisi para bangsawan? Lakukan. Tunggu! Teni, apa yang kau lakukan? Kau mau melindungi bajingan rendahan ini? Tidak, Paman Harold. Hanya saja ujian Ordo Ksatria Besi dimulai besok. Justru karena itu kita harus menyingkirkannya sekarang. Bisa kau bayangkan keluarga Rowan akan mengejek kita. Kita akan kehilangan harga diri karena dia. Ini sudah bukan soal harga diri. Aku sudah menyerahkan daftar lengkap satria yang memenuhi syarat dari keluarga kita, termasuk Edward. Paman, kau tahu aturannya. Begitu didaftarkan, orang itu harus hadir. Kalau tidak, itu berarti menentang Dewan Besi. Kita tidak sanggup menanggungnya. Kalau ada yang salah dalam ujian ini, kita kehilangan satu-satunya kesempatan untuk membalik keadaan. Apa kau yakin mau memberi senjata pada para pesaing kita, tepat di saat terburuk? Tapi kau tak boleh membiarkan mereka pergi. Edward itu kurang ajar. Sampah! Diam, Brown! Kau baik-baik saja? Biar ku perjelas. Kalau bukan karena ujian, kalian berdua sudah dilempar ke penjara bawah tanah sampai membusuk. Aku akan menunggu sampai ujian selesai. Begitu kau selesai mempermalukan diri di sana, aku sendiri akan memotong tanganmu dan membakar pelacur ini di tiang pancang. Sekarang keluar! Terima kasih, Kakak. Jangan berterima kasih dulu. Ujiannya besok, Edward. Itu satu-satunya peluang untuk bertahan hidup. Kalau kau gagal, aku tak bisa melindungimu lagi. Tapi aku tak melakukan kesalahan apapun. Itu sudah tak penting lagi. Fokus saja pada ujian. Kau harus bertahan hidup. Beberapa saat lalu, seorang penjaga menemukan sesuatu yang tak terpikirkan. Lonceng gravitasi telah dihancurkan. Seolah dengan satu hantaman. Semustahil. Lonceng gravitasi beratnya hampir 1000 pon. Hanya ksatria Arake yang bisa mengeluarkan bunyi sekecil apapun darinya. Kecuali kita berhadapan dengan kekuatan prajurit yang melampaui apapun yang pernah kita lihat. Seorang jenius sejati. Komandan Ordo Ksatria Besi telah mengeluarkan dekrit. Siapapun yang menemukan prajurit pelakunya akan dianugerahi medali kehormatan Sanctuary oleh Ordo Ksatria Besi sendiri. Ordo Ksatria Besi mewakili semua ksatria di negeri ini. Keluarga Rowan telah menindas kita 5 tahun berkat kemenangan mereka dalam ujian. Jika kita mendapat medali, keluarga Rowan yang menyedihkan itu akan merangkak di kaki kita. Tepat. Para ksatria kita harus bertarung habis-habisan untuk memulihkan kejayaan Mortarian. Ya, tuanku! Daftar sudah dikirim. Nama Edward tercantum di antara para kandidat kita. Itu tidak berarti apa-apa bagiku. Aku sudah terlalu banyak mendengar kekacauan. Kita harus tetap fokus pada ujian. Sekarang, mari kita temukan jenius itu dan bersiap untuk ujian. Baik, tuanku. Edward, larilah sebelum ada yang melihat. Ujian ini adalah pertarungan sampai mati. Brown dan Harold tak akan membiarkanmu selamat.
Ibu, aku tidak akan lari. Apa ibu ingin membuat hatiku hancur? Mereka akan membunuhmu. Apa ibu lupa tahun-tahun penghinaan yang kita tanggung? Ibu direnggut paksa oleh ayah yang mabuk. Namun mereka memfitnah ibu sebagai perempuan yang menggoda tuannya. Terus mengalah hanya membuat kita jadi mangsa empuk. Tapi aku sangat khawatir padamu. Percayalah, aku cukup kuat untuk melindungi ibu sekarang. Tak seorang pun akan merebut hidupku dariku. Guru-guru, uji coba ksatria besi dimulai besok. Aku ingin ikut. Uji coba ksatria besi benar-benar lelucon. Monyet pun bisa lulus. Ordo Ksatria Besi, tempat yang layak untuk mengasah kemampuan. Pergilah, buktikan pelatihan kita tidak sia-sia. Aku takkan mengecewakan kalian. Nah, kalau bukan Duval, masih belum menemukan si jenius yang menghancurkan lonceng gravitasi itu ya? Percayalah, kalau aku menemukannya, akan kubuat kau berlutut mencium sepatuku. Aku ingin melihat kau mencobanya. Bagaimana kita tahu jenius itu benar-benar ada? Mortorian tak menghasilkan satu pun ksatria besi selama 5 tahun. Gagal lagi tahun ini, keluarga Rohan akan mengambil alih penuh tambang emas kalian. Kau meremehkan ksatria Mortorian. Kami akan menghancurkanmu. Keluarga Rohan bukan apa-apa dibanding kami. Benarkah? Keluarga sekuat itu akan membiarkan anak haram dari pembantu kotor mewakili mereka. Itu aib bagi ujian ini. Ayah, jangan buang nafas untuk sampai ini. Lihatlah putraku Kain. Perhatikan baik-baik. Inilah jenius sejati. Aku muak padamu, Rohan Scott. Itu Tuan Parker, Kapten penjaga malam berlapis besi. Apa yang dia sih? Sepertinya dia mengawasi ujian tahun ini. Semua tahu dia suka melihat darah tertumpah. Ujian ini akan brutal. Lapangan uji sanctum kini dibuka. Semua kandidat maju untuk pemeriksaan. Semoga Tuhan menyertai kalian. Jadi ini pasti anak buangan Mortarian yang sering kita dengar. Anak haram, lahir dari pelayan di kamar tidur bangsawan. Memalukan. Dan dia pikir bisa berada di antara para ksatria. Tolong. Dia tidak sedang berdiri di tanah suci. Dia justru menodai. Diam, Kane. Sanctum bukan tempat untuk kejammu. Mau pakai pedang itu padaku ya? Diam! Berkumpul dalam formasi sekarang. Lihatlah kristal bakat, ditempa dari biji api bintang, diletakkan di sini oleh para perintis Templar berabad-abad lalu. Permukaannya nyaris tak tertembus. Pada ujian sebelumnya, hanya ksatria peringkat S yang mampu meninggalkan Goresa. Hari ini, siapapun yang meninggalkan mark yang terlihat akan dianggap lulus. Peringkat S? Tidak ada satu peringkat S di seluruh wilayah. Bagaimana mungkin? Siapa yang bisa lulus ini? Diam. Ujian pertama dimulai sekarang. Charles dari wilayah Mortarian. Eliminasi. Selanjutnya, wilayah Mortarian. Ksatria Brown. Mark yang cukup. Lulus. Menyerah saja, Edward. Aku hampir tidak membuat kerusakan. Menurutmu kau bisa apa? Tanganmu itu pada dasarnya sudah hilang.
Selanjutnya, wilayah Mortonian, Ksatria Anthony. Anthony adalah anak sulung Count Tufal. Dia salah satu ksatria termuda yang mencapai peringkat B. Dia memang hebat. Wilayah Mortarian, Ksatria Anthony, kekuatan superior. Memang pantas jadi anak sulung Count Mortarian. Itu goresan hampir 1/2 meter. Inikah yang membuat kalian terkesan? Chain, maju. Tunjukkan padanya bakat sejati. Mulai saat siap. Goresan 1 meter penuh. Itu kejutan tak terduga. Kane Rohan, Peringkat 1 di papan. Kenapa Kane sekuat ini? Kalau begini, wilayah Mortarian tak punya peluang. Dasar bodoh. Mereka takkan tahu aku diam-diam berlatih dengan ksatria peringkat S selama bertahun-tahun. Ujian ini milikku. Deval, cuma segini kemampuan putra sulung kebanggaanmu. Oh, aku lupa. Kamu punya satu lagi kan? Bocah haram dari perut budak perempuan. Ayo, suruh dia maju. Candidate terakhir, wilayah Mortarian, Edwards. Apa yang kau lihat? Jangan sampai mengompol di sana. Lihat si lemah ini. Berdiri tegak saja nyaris tak bisa. Mortarian pasti lebih putus asa dari dugaanku. Dia datang sejauh ini hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Mulai hari ini, kau harus membawa bila ini kemanapun kau pergi. Saat kau tidur atau makan, bila ini harus tetap di sisimu. Karena bila ini penopang hidupmu. Jangan pernah lupakan itu. Apa yang dia pikirkan? Apa yang dia lakukan dengan pedang tua rusak itu? Dia akan mempermalukan kita semua. Lalu kenapa kalau aku menghina ibumu? Perempuan tak setia dan kotor. Tak lebih dari penyihir. Apa hak bajingan sepertimu berdiri di samping para bangsawan? Mereka akan membunuhmu. Aku sekarang cukup kuat untuk melindungimu. Tak seorang pun akan merenggutmu dariku. Pergilah anakku. Tunjukkan pada mereka siapa dirimu sebenarnya. Aku sudah berjanji, Ibu. Dan aku akan menepatinya. Mustahil! Sama sekali mustahil! Bagaimana mungkin dia membelah batu talenta? Aku tahu, itu petir surgawi!
Pasti petir surgawi. Petir surgawi yang membelah batu itu. Bukan bajingan itu. Lihat dia, bahkan tak bisa menegakkan punggungnya. Seolah-olah si celaka itu bisa membelah batu talenta. Lihat tampilan menyedihkan itu. Tak kulihat sedikit pun jejak Templar dalam dirinya. Bajingan yang bahkan tak bisa memegang pedangnya sendiri. Mungkin kau sendiri yang mendatangkan hukuman ilahi ini dengan trik kotormu, Kane. Cukup! Petir surgawi telah turun dan mengacaukan ujian. Karena itu hasilnya dibatalkan. Edward, kau akan ditempatkan paling akhir dan langsung maju ke babak ujian berikutnya. Anak rendahan dari seorang pelayan ingin melampaui kedudukanmu. Lihat dirimu. Kau benar-benar pikir kau berhak. Seperti dugaanku, aku masih terlalu lemah. Lancelot, katakan yang sebenarnya. Apa yang kau lakukan pada anak itu? Aku mungkin memperkuat pedangnya melebihi seharusnya. Apa? Kau mengatur beratnya berapa? Hampir 2,000 pon. Lancelot, apa yang kau pikirkan? Itu terlalu berat untuk manusia biasa. Kau hampir melumpuhkan muridmu sendiri. Aku harus menguji batasnya. Petir itu dipanggil pencabut dosa. Itu datang menolongnya. Anak itu akan celaka gara-gara kau. Edward. Ini keterlaluan, Anthony. Bagaimana kau bisa membiarkannya terus menodai nama baik kita? Duval, kau tua dan bodoh. Akui saja, kau tak punya ksatria sejati. Tambang emasmu sama saja milikku. Abaikan mereka, Edward. Ada lebih banyak tantangan. Fokuslah. Ujian kedua, serangan membabi buta dengan batu-batu besar. Ketapel pengebung akan meluncurkan 20 batu besar ke arahmu. Kalian boleh memakai senjata sendiri. Siapa yang paling banyak menghancurkan, menang. Ini akan mudah. Aku duluan. Tiga. Lumayan. Lumayan. Giliranku. Satu. Ksatria Anthony dari keluarga Mortarian. Kerja bagus. Tepat sasaran. Total 10 bongkah batu. Akhirnya, wilayah Mortarian melahirkan kesatria yang pantas disebut kesatria. 10 tembakan tepat sasaran. Terbanyak dalam bertahun-tahun. Sepele saja, permainan anak bagi wilayah Ronan. Berikutnya, wilayah Ron. Ksatria Kane. Buat mereka merasakan kekuatan wilayah Ron, putraku. dari 20 Ksatria Kane. Naik ke peringkat pertama. Luar biasa. Itu putraku. Putraku. Hey. Duval, inilah wujud ksatria sejati. Serahkan tambang emas itu sekarang. Dan mungkin akan kuhindarkan kau dari pertumpahan darah yang sebentar lagi terjadi. Sialan dia.
Jika kita tak bisa menang di ujian terakhir, Mortorian tamat. Duval, di mana ksatria pemberani yang kau bangga-banggakan itu? Aku belum melihat satu pun. Sepertinya keluargamu hanya menghabiskan hari mengejar pelayan kamar. Kandidat terakhir, keluarga Mortarion, Edward. Menyerahlah, Edward. Kau membuat kami terlihat buruk. Ya, nyah saja dari sini. Dasar lemah. Mulai! Ayo Edward, kau bisa. Demi ibu. Sudah kuduga. Patetik. Ya Tuhan. Bodoh! Apa ini hasil latihan kita selama ini? Lansino, kau yang menyuruhnya tak meletakkan pedangnya. Dia butuh kecepatan. Ini cuma memperlambatnya. Setidaknya dia patuh. Ya, sepertinya tak perlu bersaing lagi. Anak jenius Scout Mortarion, dia sedang mempertontonkan lompatan perut anak haram. Dari wilayah Mortarion, Sir Edward. Batu besar yang hancur. 0. Terakhir. Edward, kau tak datang untuk uji ini. Kau datang untuk menunjukkan cara mengubur diri hidup-hidup, kan? Setelah uji ini selesai, aku sendiri akan menebas tangan dan kakimu. Aku akan pastikan kau merangkak dalam lumpur seumur hidup. Apa? Beratnya. Bahkan aku tak bisa mengangkatnya. Dia sebenarnya apa? Entah pilar kristal itu terbelah oleh tetua surgawi atau tidak, Edward ini jelas tak biasa. Satu uji lagi. Sempurna. Mari bongkar rahasianya. Belum berakhir. Cara terakhir adalah puncaknya. Duel pedang. Itu satu-satunya kesempatanmu untuk menerobos dan membalikkan keadaan. Akhirnya, ujian terakhir. Duel besar. Melawan batu itu hal lain, tapi ini ujian nyata kekuatan. Satria berguna setara dengan bahayanya. Siapa yang maju pertama? Jangan buang waktu. Siapa berani menantangku? Akan kutinggalkan apa itu jenius sejati. Biar ku buat dia hancur. Itu salah satu ksatria terbaik kita. Dia tak punya peluang. Siapa selanjutnya? Kau pasti melihat ini, Duval. Orang-orangmu bukan tandingan keluarga Rohan. Mereka bahkan tidak seberapa bagi putraku. Oh, tunggu, bagaimana aku bisa lupa? Kau masih punya bajingan kecil itu, kan? Kan? Haha, suruh dia keluar. Kau saja tak keberatan menodai ibu bocah itu. Jadi kau pasti tak masalah kalau dia berdarah-darah sedikit, kan? Kau tak tahu malu. Kena di titik lemahmu, ya? Cukup bicara. Siapa lagi yang akan bertarung? Siapa yang berani melangkah ke arena ini?
Kehormatan Mortorian tak boleh dinodai. Aku mohon masuk ke arena. Aku tak akan biarkan keluarga Rohan berkuasa. Majulah, Ksatria yang berani. Kalian Rohan terlalu arogan. Biar ku ajari kalian untuk rendah hati. Arrogant. Terus kenapa? Kami punya kekuatan untuk membelanya. Lihat kalian yang malang dari Mortarion. Beraninya kalian bandingkan diri dengan wilayah Ron. Ayo, majulah! Anthony! Menyedihkan. Kalau ini yang terbaik dari Mortarion, seharusnya kalian tetap di rumah. Lihat, Upal. Kau bangga menyebut sampah itu putramu? Dia meraung seperti anjing terluka. Anthony, menyedihkan. Setelah hari ini, nama keluarga Mortarion hanya akan jadi kenangan menyedihkan. Aku baik-baik saja. Ada yang mau terakhir? Siapa yang cukup bodoh untuk maju sekarang? Bahkan bajingan rendahan itu tidak mau berurusan denganmu. Tambang emas Mortarion segera jadi milik kita. Terus kenapa? Kalau aku menghina ibumu, menawarkan keperawanannya padanya, lalu melahirkan hajingan sepertimu. Ramuan kotor dan tak setia, cuma penyihir. Cepat nak, pegang pedang besar itu, kumohon. Kalau dia tak mengambilnya, pertarungan ini kalah. Ambil pedang besar itu, tunjukkan keberanianmu, dan maju, Edward. Ujian ini pertarungan sampai mati. Brown dan Harold tak akan membiarkanmu hidup. Edward, kau membuat kami tampak buruk. Hei, keluar dari sini lemah. Ibu, aku harus membuktikan diri di ujian ksatria, agar benar-benar bisa melindungimu. Kau bajingan tak berguna. Ku bilang, mundur. Lihat, dia benar-benar akan melakukannya. Mau apa dia dengan rongsokan berkarat itu, dasar bajingan kecil? Pedangku ditempa dari besi terbaik di negeri ini. Kau sungguh fikir bisa mengalahkanku dengan benda itu? Tidak. Menumpahkan darahmu akan menghina pedangku. Jadi, pedang ini ditempa dari emas hitam dan besi meteor, beratnya lebih dari 2000 pon. Sudah kuduga, kekuatan pria ini benar-benar mengerikan. Masih ragu? Cukup. Saatnya mati. Ini mustahil.
Ini mustahil. Dasar anak haram. Kau cuma anak pelacur. Darahku mulia dan suci. Aku menolak. Di matamu, darah menentukan segalanya. Keturunan, nilai, kehormatan. Tapi aku lihat para bangsawanmu, pria busuk dalam jas mewah. Bajingan! Beraninya kau menghancurkan warisan keluarga Rohan dan melukai putraku! Bajingan rendahan! Ini seharusnya uji tanding! Tapi kau berperang melawan seluruh keluarga Rohan! Ini deklarasi perang! Deklarasi perang. Kau yang menyerukan perang. Kau menghina ibuku. Dia curang! Itu pasti sihir hitam! Bagaimana bajingan anak seorang pelayan bisa membelah pedang Kate hanya dengan tongkat rapuh? Kabut terkutuk! Itu sesuatu yang jahat! Dia memanfaatkan amarah dunia bawah. Orang sesat ini telah menodai aku di Tanah Suci. Eksekusi dia sekarang! Orang yang tak bisa menerima kekalahan selalu cepat menyalahkan orang lain. Diam, Komandan Parker. Sebagai Tuan Penguasa, aku resmi menggunakan hak ini dalam kode besi. Bertarung sampai mati. Biarkan arena yang memutuskan. Dan biarkan darahnya menebus setiap penghinaan pada keluargaku. Bryce, apa kau tak punya martabat? Edward menang adil, terlihat jelas. Ini bukan kehormatan, kau hanya ingin membunuh. Aku tak peduli. Dia cuma serangga rendahan yang tak berharga. Kesatria Agung Hell! Kesatria Agung? Hell, Bryce, dia salah satu ksatria berpangkat tertinggi di negeri ini. Edward masih bocah. Ksatria Agung Hell, balaskan kematian putraku. Kupas kulitnya, inci demi inci. Bryce, begitu duel maut ditetapkan, tak ada jalan kembali. Duel ini takkan berakhir sampai ada yang mati. Kamu paham? Aku tak peduli meski dia cuma bocah. Dia bajingan kotor dan tak berharga yang menodai sanctum ini. Aku tak akan berhenti sampai dia mati di kakiku. Ed, ilmu pedang Ksatria Agung. Hell, tak seperti yang pernah kau hadapi. Kau kuat, tapi dia lebih kuat. Maaf. Jangan khawatir, akan kutangani. Aku tak pernah mundur dan takkan mulai sekarang. Apa kau ingin menghancurkan hatiku? Mereka akan membunuhmu. Aku akan melindungimu. Tunjukkan apa kemampuanmu. Berhenti, Fon, bajingan. Mati oleh pedangku adalah kehormatan terbesar yang bisa kau miliki. Buat dia menderita. Aku ingin mendengar dia memohon. Cabik dia, potong-potong. Daram akan jadi persembahan tak sempurna bagi pedangku. Tak ada menghindar, tak ada memantul. Hanya kekuatan murni. Kekuatan anak ini seperti legenda. Edward, hancurkan dia! Mustahil. Bagaimana kau melakukannya? Trik kecilmu takkan bisa menandingi kekuatan. Hell! Apa yang kau lakukan? Kau Ksatria Agung Hell! Bunuh dia! Habisi sekarang! Tuanku selalu bilang, kekuatan menaklukkan segalanya. Hari ini akan kubuktikan.
Ini belum selesai. Itu dia, teknik andalan Hal, Storm Severation. Bajingan itu takkan berpeluang melawannya. Habisi dia. Apa Edward bisa menahan serangan ini? Usaha yang bagus. Pedangku! Tidak! Perhatikan, Bryce. Inilah cara Mortorian yang sejati. Kekuatan akan menaklukkan segalanya. Tidak, ini mustahil. Hal adalah ksatria agung. Bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh bajingan rendahan? Yang mulia, singkirkan prasangka itu. Darah bangsawan yang kau banggakan tak ada artinya di hadapan kekuatan sejati. Kekuatan sebesar itu. Bahkan aku pun tak sanggup menahannya. Tanpa trik, tanpa permainan, hanya kekuatan murni yang luar biasa. Edward, kemampuanmu sangat mengesankan. Hari ini kau menunjukkan kekuatan yang tak pernah arena ini lihat selama berabad-abad. Kau punya bakat menjadi ksatria besi sejati. Dengan ini aku menyatakan Edward Mortimion resmi memenuhi syarat untuk bergabung. Haka, kau sudah gila. Kau mau menganugerahkan medali kehormatan Sanctuary pada bajingan menyedihkan seperti ini. Ini penghinaan bagi semua ksatria lainnya. Berhenti merengek, anjing cengeng. Kau ngoceh soal darah bangsawan, sementara putramu tergeletak dalam genangan darahnya sendiri. Sudah jelas. Edward menghancurkan sisa martabatmu sampai jatuh ke lumpur. Berhenti meributkan garis keturunannya. Lebih baik pikirkan cara menyelamatkan dirimu dari air. Beraninya menghinaku. Pengawal, tangkap bidadari ini sekarang. Siapa yang mau mati? Majulah. Mundur! Jangan bertindak dulu. Wakil Komandan William, kukira kau sedang memeriksa perbatasan utara. Apa yang membawamu ke lapangan uji? Tuan William adalah salah satu ksatria terkuat di wilayah Rohan. Dialah satu-satunya pria dari tanah kita yang diterima di Ordo Ksatria Besi selama puluhan tahun. Jubal, ajamu! Parker, sepertinya kau lupa tujuanmu. Kita mencari prajurit yang mengabdi dengan kehormatan dan keluhuran, bukan orang biadab yang hanya mengandalkan kekuatan buta. Lihat pedangnya, begitu kasar dan kikuk. Tapi harus kuakui, senjata ini cocok untuk anak haram rendahan sepertimu. Apa kau benar-benar pikir kekuatan brutal saja bisa membelikanmu tempat di kalangan bangsawan? Siapa kau? Jaga bicaramu, anak haram. Kau berdiri di hadapan Wakil Komandan William dari Ordo Ksatria Besi. Ayo, bertarung! Haka, jangan biarkan kekuatannya yang brutal membutakanmu. Apa kau tidak ingat kaidah ketiga kesatriaan? Aku ingat. Seseorang harus menjaga kemurnian jiwanya. Tepat. Ujian Ordo Ksatria Besi tak pernah menilai kekuatan saja. Di atas segalanya, mereka menuntut kemurnian jiwa dan garis keturunan. Karena itu, anak haram dari pelayan rendahan memiliki jiwa yang ternoda darah tak murni, dan tidak layak menginjak tempat ini. Kudengar ibumu merayu Tuan demi melahirkanmu, anak haram. Bagaimana orang sepertimu, makhluk hina dengan sifat penyihir rendahan, bisa bergabung dengan Ordo Ksatria Besi? Sebagai wakil komandan, aku membatalkan hasil ujian Edward. Kandidat resmi yang dipilih untuk bergabung dengan Ordo Ksatria Besi adalah Kain dari keluarga Rohan. Dengar itu, anjing. Kau tak akan pernah jadi kesatria.
Mungkin sekarang kau sadar tempatmu. Tak ada pedang yang bisa mengubah siapa dirimu sebenarnya. Wakil Komandan William, ini konyol. Edward lahir dari pelayan ya, tapi dia membawa darah keluarga Mortarion. Jika dia kerabatku, bagaimana jiwanya bisa dianggap tidak suci? Tuan Deval, dulu aku masih menjaga martabatmu, tapi kau tetap membela anak haram ini, jadi aku tak punya pilihan. Ibunya yang penyihir itu merayumu dan melahirkan anak ini. Dia seharusnya sudah lama dibakar atas kejahatannya. Ini tidak adil. Kau selalu memihak keluarga Rohan. Keluarga Mortarion menolak menerima ketidakadilan ini. Darah najisnya tak punya tempat di sini. Mundurlah atau kau akan diadili atas pengkhianatan. Jaga mulutmu, Count. Membiarkan bajingan ini ikut bertanding saja. Sudah anugerah yang tak pantas kau terima. Kemurnian. Para bangsawan yang mengaku-ngaku itu berani bicara soal kemurnian. Darah pemuda ini lebih murni daripada siapapun dari mereka. Mereka buta, bodoh, dan tak tahu berterima kasih. Tapi jangan khawatir, Edward akan menunjukkan pada mereka apa arti ksatria sejati dan siapa dirinya. Kau tak akan selamat dari ini, bajingan kotor. Medali itu milikku. Aku tak sabar melihat ibumu digantung di alun-alun kota. Terbakar sampai hangus. Apa yang kau katakan? Kau dengar? Tak apa. Kau akan segera mati. Kau tamat, Duval. Anjing kampung kecilmu tak bisa menolongmu sekarang. Keluarga Mortarion sudah tidak ada. Lihat dia. Menyedihkan. Karena keluarga Mortarion gagal menghasilkan ksatria besi yang memenuhi syarat, kepemilikan tambang emas Mortarion akan dialihkan ke keluarga Rohan. Sekarang pergi. Bawa anak haram kotormu dan teman-teman petani kecilmu. Lalu enyah. Tanah ini milik para Rohan sekarang. Ini keterlaluan. Kita harus hentikan ini. Lancelot! Ayo! Ayo. Kau, bajingan! Beraninya kau ingkar perintahku? Cukup, William. Jauhi muridku. Seumur hidup aku percaya, Ordo Ksatria Besi masih berarti. Kehormatan, besi, breadth-rib. Tapi sekarang, kulihat mereka dirantai pada keluarga Rohan seperti anjing. Hai saudara, anjing-anjing ini tak tahu apa itu kesatriaan. Guru-guru, kalian datang. Guru-guru, jadi kalian yang melatih bajingan ini? Pantas saja berani memfitnah kode besi di tempat suci ini. William, tampaknya kau lupa apa tujuan Ordo Ksatria Besi. Kita ada untuk melindungi negeri ini dan melawan ketidakadilan. Bukan memperebutkan hal remeh seperti kelas dan gelar bangsawan. Beraninya bicara begitu padaku. Aku tak peduli siapa kau. Ikut campur dalam ujian suci adalah pembangkangan terhadap Ordo Ksatria Besi. Kalian akan ini. Apa itu? Tusuk gigi. Kau sebut ini senjata? Tidak, kekuatan sebesar ini. Bagaimana mungkin? Siapa kau? Tunjukkan diri kalian, pengecut. Penawal eksekusi mereka. William, apa yang kau tahu tentang kesatriaan? Kod besi yang kau banggakan itu
Ditulis orang seperti kita 30 tahun lalu. Lambang itu lambang Ksatria Meja Bundar, pencipta kode besi. Kau serius? Kau tak mungkin berharap kami percaya 3 orang ini adalah Ksatria Meja Bundar. Tuan William, singkirkan para dungu ini. Ksatria Meja Bundar lenyap lama setelah Perang Besar Utara. Itu 20 tahun lalu. Sejak itu tak ada kabar. 3 orang tua dungu berjubah compang-camping, mengacung-acungkan kilau palsu. Apa kalian tak punya malu? Kalian bangkotan keriput bahkan tak layak mengilapkan sepatuku. Apalagi bicara soal kesatriaan. Bunuh mereka! Tebas para bajingan tua ini dan berikan sisa-sisanya pada anjing! Kebodohan seperti. Kalian benar-benar pikir pernak-pernik rongsokan logam bisa mengintimidasi Iron Knight Order? Orang-orang bodoh ini meminta mati! Dewa, kirim mereka ke neraka, tempat yang pantas bagi mereka! Haruskah kita buang waktu untuk orang bodoh ini? Aku tak mau pedangku mematikan. Aktor yang hebat. 10 detik tak terlalu lama. Kalian sedang apa? Dia bahkan tak pakai pedang. Bunuh mereka! 10 detik. Saatnya regangkan lengan. Bagaimana mungkin? Kekuatanmu luar biasa. Siapa kalian? Apa kau tak dengar aku tadi, William? William, sepertinya penghakiman Tuan Ace sudah memudar dimakan waktu. Bagaimana dia bisa menyerahkan Iron Knight Order ke tangan cacing tak bertulang yang terobsesi pada kelas dan kebangsawanan? Dasar pengembara kotor! Beraninya kau menyebut nama Tuan Ace begitu santai! Tunjukkan hormat! Menentang wakil komandan berarti menyatakan perang pada seluruh Iron Knight Order! Kau tahu apa tentang hormat? Yang kulihat cuma orang-orang busuk yang tenggelam dalam keserakahan dan kuasa. Kalian semua akan mati! Aku tak peduli siapa kalian atau senjata apa yang kalian pegang. Kalian akan merasakan murka Iron Knight Order! Kirim sinyal, bodoh! Tembakan suar merah! Panggil pasukan Iron Knight! Para gelandangan ini harus mati! Dengar itu? Itu suara ajalmu. Ucapkan selamat tinggal pada para mastermu, Edward. Mereka datang. Tuan Ace pasti penasaran bertemu kalian semua. Waktumu makin sedikit, orang tua. Bahkan kalian pun takkan sanggup menahan terjangan 100 kavaleri yang menginjak-injak. Para master. Para master, kalian harus pergi. Selamatkan diri. Seharusnya aku tidak menyeret kalian dan ibu ke dalam kekacauan ini. Jangan takut, Edward. Sudah saatnya kita semua berkumpul lagi. Komandan, akhirnya para gelandangan ini mengancam akan menjatuhkan Iron Knight Order. Anda harus menangani mereka.
Komandan Ace, Anda harus menghukum mereka semua. Terutama bajingan Edward itu. Dia hampir membunuh pewarisku di depan semua orang. Dan 3 orang gila ini, mereka memasukkan lambang Ksatria Meja Bundar untuk menipu kita. Ini pengkhianatan, Komandan. Segera keluarkan perintah. Kerahkan kavaleri berat. Hancurkan parasit kotor ini untuk selamanya. Mereka di sini karena aku. Aku takkan membiarkan para master atau ibuku disakiti. Komandan, aku. As Grandmaster ke-17 Iron Knight Order menyapa para master. Para master, Komandan, maksud Anda apa? Lihat mereka, mereka cuma gelandangan. Vegas. Diam, William. Kau bodoh dan picit. 30 tahun lalu, aku memimpin ekspedisi ke Tanah Tandus dekat perbatasan utara bersama 30,000 prajurit pemberontak. Kami terdampar 7 hari tanpa ransum. Semua kuda perang mati, orang-orangku nyaris sekarat. 3 para master ini datang sendirian, membawa pedang besar besi hitam. Mereka menerobos 30,000 prajurit musuh seorang diri. Tanpa mereka di sisi kami, Norland takkan ada hingga hari ini. Kelas bangsawan yang kau puja secara buta itu hanya orang lemah yang pongah. Mereka inilah pahlawan sejati. Asas. Prajurit yang ia latih tampaknya percaya garis keturunan lebih berharga daripada kekuatan ksatria itu sendiri. William, kau bilang akan mencabut kelayakan seseorang untuk menjadi ksatria. Siapa maksudmu? Dan kau, anjing Pounce Rohan. Kau benar-benar yakin kehormatan Iron Knight Order bisa dibeli dengan tambang besimu yang menyedihkan itu? With your pitiful iron minds? Dengar dekretku. Wakil Komandan William dicabut semua pangkatnya karena telah menodai makna kehormatan seorang ksatria. Segera kurung dia di penjara bawah tanah. Mengayunkan pedang besar besi hitam sepertimu, anakku. Itulah ciri ksatria sejati. Ayo, Ice, Louis. Para ksatria selalu sangat menghormatimu. Kau tahu itu. Tapi tampaknya di usiamu ini, penilaianmu sudah melenceng. Anda benar, Master. Aku menjaga perbatasan, tapi gagal menjaga Ordo. Kebusukan meracuni Ordo yang bersumpah kulindungi. Untuk itu, aku minta maaf. Yang disebut garis keturunan murni hanyalah lapisan tipis yang dipakai orang lemah untuk menutupi kerapuhan mereka. Iron Knight Order mencari yang kuat dan berani, bukan yang ciut di balik lambang keluarga dan meributkan garis keturunan. Maju, Edward. Tuan S, ini anak yang kelayakannya dicabut oleh orang-orangmu. Anak haram, begitu mereka menyebutnya. Dia pantas. Apa katamu? Ini muridmu? Tentu saja. Menurutmu dari siapa dia belajar semua itu? Ya, pejuang seperti itu pasti belajar dari yang terbaik. Sudah seabad Norland tak melihat bakat setingkat ini. Edward, merupakan kehormatan besar bagi saya menyambutmu ke Iron Knight Order. Iron Knight Order akan selalu berdiri di sisimu. Kau bukan sekadar tanggungan House Mortani, kau akan menjadi legenda. Ini tidak adil. Dia hanya anak haram rendahan. Ibunya pelacur. Kau serius? Semua yang busuk pasti runtuh. Tuan, saya harus bicara jujur. Saya memimpin pasukan karena alasan tertentu. Saya sedang mencari seseorang. Oh, berarti ini penting. Kemarin saya melihatnya. Lonceng gravitasi hancur berkeping-keping. Hanya ksatria terkuat di negeri ini yang bisa melakukannya. Saya menghabiskan beberapa hari menelusuri catatan bangsawan kerajaan dari satu keluarga ke keluarga lain. Tak satu pun nama yang cocok. Oh. Itu berarti orang ini pasti melayani Ordo Ksatria Besi. Jika dibiarkan, dia bisa menimbulkan kerusakan yang tak terhitung.
Lothar, maksudmu kau hanya mencari di daftar garis keturunan bangsawan? Kau tak akan menemukan banyak di sana. Tuan-tuan, mungkinkah prajurit yang kalian maksud itu? Benar, sosok kuat yang kalian cari itu berdiri tepat di depan kalian. Orang yang sama yang disebut bajingan kotor dari kalangan rendah oleh orang-orang kalian sendiri? Konyol tidak. Lancelot pernah bilang, pedang tak boleh lepas dari sisimu. Dan bocah ini mengingatnya dengan baik. Dia menggendong pedang raksasa itu ratusan mil. Pedang itu berat hampir 2,000 pon. Dan kau menggendongnya selama ini. Bahkan tak meletakkannya saat ujian. Jadi begitu kan? Kau yang menghancurkan lonceng gravitasi. Oh, maksudmu lonceng tua berdebu di dekat gerbang? Ya, itu aku. Maaf soal itu. Aku hanya ingin mencoba. Aku tidak memakai pedang kerana takut merusaknya. Aku tidak menyangka lonceng itu serapuh itu. Jadi, Ksatria Templar Kerajaan Norland ternyata selama ini berdiri tepat di hadapanku. Sir Edward, kau mendapat hormat dan kesetiaanku yang abadi. Kau telah membuktikan kepada kita semua bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari lambang keluarga. Kekuatan itu ditempa di tangan orang-orang kuat. Apa kau masih menganggapnya hanya orang luar yang berbahaya? Tidak. Dia lebih hebat dari yang kubayangkan. Mustahil! Ini tak mungkin terjadi. Dia hanya anak haram rendahan. Tikus God sepertinya tak berhak memegang kekuatan sebesar itu. Dia hasil ilmu sihir. Sihir kotor dan terkutuk. Ibu liciknya pasti penyihir. Menukar tubuhnya demi kekuatan. Sihir. Diam, Kill. Kau sudah cukup mempermalukan diri hari ini. Aku memberinya pedang ini bertahun-tahun lalu. Ditempa dari meteorit hitam. Beratnya 2,000 ton. Aku menamainya Sinbreaker. 2,000 pon. Tak ada manusia yang bisa mengangkat senjata mengerikan itu. Pasti dia curang. Itu kau saja, Bryce. Hanya prajurit terbaik yang mampu menahan beban Sinbreaker. Faktanya, hanya mereka yang diberkahi tubuh pedang yang bisa berharap menggerakkannya sedikit pun. Tubuh pedang. Tapi itu anugerah yang sama yang pernah dimiliki Raja tanpa mahkota legendaris. Tuan, maksud anda Edward berikutnya yang akan membangkitkan tubuh pedang? Benar, ini bukan sekadar legenda. Ini hanya diberikan kepada mereka yang sanggup menahan pelatihan paling brutal dan bertekad kuat. Edward satu-satunya prajurit dalam 1 abad yang menuntaskan pelatihan. Dia ditakdirkan membangkitkan tubuh pedang. Tidak, mustahil. Bajingan sepertinya tak akan pernah bisa memiliki tubuh pedang itu. Komandan, Anda harus dengar. Aku hanya bertindak demi menjaga garis keturunan murni Ordo. Bajingan itu, maksudku Edward, dia diam. Kemunian yang kau sebut itu dibeli dengan suap dari keluarga Rohan. Kau memakai wewenangmu untuk menindas prajurit terhormat dan memfitnah ksatria meja bundar. Kau bukan hanya mencoreng cara hidup kita, kau juga beban. Kerajaan kita tak aman selama orang sepertimu ada, William. Kau tak akan pernah lagi tahu rasanya menjadi ksatria. Tangkap dia, bawa dia ke ruang tahanan bawah tanah tempatnya. Lothar, kau tak bisa melakukan ini. Keluarga Rohan menguasai sepertiga tambang besi kekaisaran. Kau tak bisa memperlakukan kami begini. Tambang itu bukan milik keluarga Rohan lagi. Mulai sekarang, itu menjadi milik sah kekaisaran. Kau menjijikkan, Bryce. Kau membiarkan Kane mempermainkan persidangan ini dan memanipulasi wewenang militer lewat korupsi William. Atas perintah Raja dan Dewan Ksatria Besi, aku menetapkan mulai hari ini, Kane Rohan dan setiap ksatria keluarga Rohan diasingkan selamanya dari segala tugas ksatria. Pedang kalian akan dilebur menjadi besi tua dan nama kalian dihapus selamanya dari kodeks kekaisaran. Tidak. Kekayaanku. Pasukanku. Segalanya yang dibangun keluarga Rohan selama 300 tahun. Kau mengambil semuanya. Tidak, ini tak mungkin terjadi. Terkutuklah kau ke neraka, Edward. Lagi-lagi, Bryce, kau salah. Aku tak hancurkan keluarga Rowan.
kejahatan, penghinaan, dan kesombonganmu yang melakukannya. Keluarkan dekret itu segera, karena secara terbuka menentang Dewan Ksatria Besi dan mengutak-atik ujian suci. Seluruh wilayah Rowan kini dianeksasi ke bawah pemerintahan kekaisaran. Edward, putraku yang mulia dan berbakat. Aku selalu tahu darah Mortian akan berjaya. Kau terlahir untuk menjadi ksatria. Jangan sentuh aku. Komandan Lothar, lihat betapa keras kepalanya. Itu menurun dariku. Tekad garang itu mengalir dalam diri orang Mortian. Aku memang keras padanya ya, tapi hanya karena aku tahu itu akan membuatnya lebih kuat. Benarkah begitu? Aku masih ingat hari ketika kau bilang aku hanyalah anak haram pelayan. Aib terbesar yang ditanggung keluarga Mortian selama berabad-abad. Kau ingat kata-kata itu, Count Mortan? Kau harus mengerti, nak. Itu hanya sandiwara politik untuk menyenangkan Bryce. Kau tahu bagaimana biasanya. Sudahlah, Edward. Aku ayahmu. Tanpa nama keluargaku, kau takkan diizinkan berdiri di arena ini. Di hadapan otoritas lambang Ksatria Besi, nama keluarga bangsawan tak berarti bagi Valor. Seharusnya kau menghormati putramu selagi ada kesempatan. Tidak, aku ayahnya. Kau takkan ada tanpa aku. Edward, tolong hentikan mereka. Kau diam saja saat anak mongrelmu menghina ibuku. Kezaliman itu takkan ku cepat lupakan. Kau bukan ayahku. Ayo, ibu. Semuanya sudah usai. Biar ku bawa ibu pulang. Edward. Apa pedang itu menyakitkanmu? Tak seberat pikiran kehilanganmu. Ana, kumohon. Aku tahu kau menderita selama ini. Tapi kumohon. Beritahu putra kita bahwa Harod dalangnya. Kau tahu itu benar. Kau menyesal, kau? Edward, aku ayahmu. Kau tak bisa lari dari itu. Aku tahu aku bertindak keras, tapi kau harus mengerti. Diam. Kau mengklaim hakmu sebagai tuan dan merebut ibuku pada malam sebelum pernikahannya demi memuaskan rasa tidak amanmu yang menyetir. Saat seluruh kerajaan tahu, kau menyebutnya pelacur dan menyebar rumor agar semua orang menertawakannya. Kau tak pernah memikirkan akibatnya. Apa kau benar-benar sebodoh itu? Aku memikirkannya. Aku melakukan apa yang harus kulakukan. Aku tak punya pilihan. Aku harus lindungi martabat keluarga ini. Martabat? Kau yang bicara soal martabat. Kau membuatku jijik. Sekarang, soal bawahan kecil. Cepat sebelum si aneh itu mengejar kita. Kita harus pergi. Pergi secepat ini, masih banyak yang bisa kalian lihat. Minggir sekarang, ayahku! Halo? Tadi anda bilang mau melakukan apa pada ibu saya? Oh, Tuan Edward, saya bicara tanpa sadar. Itu ulah Charles. Dia memaksa saya mengucapkan semua kata kejam itu.
Anda menyebutnya pelayan rendahan, sampah selokan, kotoran tak berharga. Anda menertawakan rencana menelanjanginya di alun-alun, lalu membakarnya hidup-hidup, bukan? Saya salah. Itu semua omong kosong. Maafkan saya. Saya cuma anjing. Saya bersujud di kaki Anda. Tolong. Kita pernah melewati masa-masa baik bersama, bukan? Masa-masa lama itu. Anda tidak ingat? Saya sudah memberi Anda setiap kesempatan untuk bertobat. Tolong. Ampuni saya. Saya mohon. Ah! Edward, kau baru 20 tahun. Kau ksatria termuda dalam sejarah Norland yang meraih medali ini. Apa kau menerima tempatmu yang semestinya di Iron Knight Order? Tidak. Apa? Ini kejayaan yang didedikasikan setiap ksatria seumur hidup untuk diraih. Kau akan menjadi lebih kuat dari siapapun di negeri. Kejayaan. Ini bukan jalan kejayaan. Bagi kau, kejayaan hanyalah gelar yang dibangun dari keserakahan, eksploitasi dan diskriminasi. Bagi aku, kejayaan adalah merebut kembali martabat yang kau rampas dari ibuku selama 20 tahun. Di dalam tembok ini, ibuku menikmati 20 tahun dalam dingin dan penghinaan. Kau memperlakukannya seperti alat. Rahsia kecilmu yang memalukan untuk permainanmu sendiri. Aku hanya bertindak untuk melindungi keluarga aku. Mulai hari ini, aku tak punya nama keluarga. Aku Edward, ksatria yang hidup untuk melindungi ibunya. Kita pergi. Edward, apa kita benar-benar pergi? Tak ada yang akan menyakitimu lagi. Sepertinya pedang itu mengajarkannya lebih dari kekuatan. Mengajarkannya sikap rendah hati. Edward, putraku, jangan pergi. Wilayah Mortarion kini menguasai semua tambang emas Haus Rohan. Kita akan segera menjadi wilayah terkuat di negeri ini. Kami membutuhkanmu. Anna, tolong bicaralah dengannya. Aku salah. Aku akan mengangkatmu menjadi lady di Haus Mortarion. Memanjakanmu dengan kekayaan tanpa batas. Apapun yang kau inginkan. Wilayah Mortarion tak akan bertahan tanpanya. Tuan Count. 20 tahun lalu, saat kau merampas martabatku, aku berlutut di salju membeku dan memohon belas kasihan. Kau tak peduli. Lalu, 10 tahun kemudian, saat Edward membeku di kandang, nyaris mati, aku memohon satu selimut. Kau bilang tidak, karena tak mau mengotorinya. Dan sekarang kau ingin bantuan kami? 20 tahun aku menanggung penderitaan ini. Yang kuinginkan hanya sedikit rasa hormat. Aku tak akan memohon lagi. Aku menolak menjadi bidakmu. Yang kuinginkan sekarang hanya menjadi ibu bagi anakku. Kita sudah selesai bicara. Baiklah, Sir Ed. Kau bebas menjalani hidupmu sesukamu. Gerbang Iron Knight Order akan selalu terbuka untukmu. Sekarang dan selamanya. Keluarga ini tak sanggup menanggung pedang besar 2,000 pun. Juga tak akan pernah mampu membayar utang kepada ibu. Edward, kau satu-satunya ksatria besi Haus Mortarion. Tanpa namaku, kau bukan apa-apa. Aku tak peduli. Mulai hari ini, aku bukan lagi Mortarion. Aku Edward, hidup dengan caraku sendiri. Edward, kita mau kemana? Kemanapun yang kita mahu, Ibu. Kemanapun kita pergi, tak ada yang berani menghalangi. Dengan kekuatannya, dia bisa menaklukkan kekaisaran. Namun dia memilih berjuang demi yang benar. Baiklah, Ibu. Tempat ini jauh dari mewah.
Tapi lebih baik daripada tempat asal kita. Selama aku bersamamu, kita bisa pergi kemana saja. Bajingan kotor itu. Karena dia kita kehilangan tambang. Lihat kita sekarang. Berkeliaran seperti anjing liar. Kita akan membuatnya membayar. Catat kata-kataku. Sabar anak-anak. Orang-orang di sini masih menghormati garis darah bangsawan. Mereka bakal percaya apapun yang kita katakan. Kita cuma butuh beberapa rumor. Dan sebentar lagi mereka akan memburu bajingan itu dan ibu keongnya. Kita akan membuatnya menderita. Kita akan menunjukkan padanya rasanya saat martabatmu direnggut. Tuan, ada yang bisa saya bantu? 2 kamar bersih tolong. Makanlah ibu, masih hangat. Edward, terima kasih. Aku senang bisa pergi dari manor yang menyedihkan itu. Semuanya, lihat! Wanita ini adalah penyihir. Dia diasingkan dari wilayah Mortarion. Benar, dia merayu Tuan dengan tipu daya kotor dan tak bermoral, lalu melahirkan monster campuran itu. Apa kalian benar-benar mengira mongrel ini cukup kuat mengangkat pedang itu? Jelas ini sihir. Kita harus menyingkirkannya. Dia akan meracuni kota kalian dan menculik anak-anak kalian. Lihat dia, itu mata setan. Dan anak bajingannya juga sama. Mereka murni jahat. Tidak, aku bukan penyihir. Dia bohong. Kukira kita takkan bertemu lagi. Kukira kau sudah belajar pelajarannya. Lihat, ini lambang Haut Mortarion. Bajingan ini cuma keturunan pelayan rendahan. Kami berkata jujur, mereka buronan dan bidah. Bajingan ini menyembunyikan relik curian di pedangnya yang mengerikan. Kita harus menyingkirkan mereka. Jika orang-orang ini berkata benar, kota kita bisa dalam bahaya besar. Tinggalkan kota ini sekarang juga. Kami tak butuh penyihir sepertimu. Edward, sudahlah. Ayo pergi. Kita pergi ke tempat yang takkan ditemukan siapapun. Tolong. Ya, Ibu. Kita pergi. Kalian tidak akan pergi kemanapun. Lihat apa yang kau lakukan padaku. Aku akan menguliti ibu pelacur. Biar seluruh kota melihat. Kau akan menyesal, Kain. Tak percaya aku. Setuju patroli di ghetto kotor ini. Tempat kumuh. Beraninya pengemis ini menghalangiku. Dewa, bau busuk. Tuan bangsawan, tolong, selamatkan aku. 2 orang ini buronan berbahaya dari wilayah Mortarion. Wanita ini penyihir kotor dan terkutuk. Dia menggoda tuan kami dan mencoba membunuh kami. Mereka membawa kutukan yang akan membuat tanah Anda layu dan membunuh ternak Anda. Anda harus menyingkirkan mereka. Ini apa? Mau kau apakan rongsokan ini? Mau pamer? Bocah, di tanah ini hanya satria yang boleh membawa senjata seperti itu. Pengembara kotor sepertimu tak berhak. Jatuhkan sekarang. Buang senjatamu dan berlutut, atau pengawalku akan mencincangmu. Jatuhkan katamu.
Kau tak bisa gerakkan pedang ini seinci pun. Lancang sekali! Ini tanahku! Kau harus patuh padaku! Siapa kau sebenarnya? Telanjangi penyihir itu dan sobek seluruh kulitnya. Aku ingin tahu rahasia apa yang dia sembunyikan. Jangan sentuh aku. Penyihir tua kotor. Kurasa apa yang kau sembunyikan di bawah kulit cantikmu itu? Pergi sekarang. Lancang! Bajingan ini berani melawan dengan kekerasan. Dia pakai ilmu hitam, Tuan. Tuan lihat itu. Dia keturunan penyihir jahat kotor. Wanita itu harus dibunuh. Bakar dia, Tuan. Hanya api yang bisa menyucikan kenajisan ini dan membebaskan kita dari kutukannya. Mongrel kotor, kau takkan menajiskan wilayahku lagi. Tuan, ini lebih dari sekedar kekerasan. Mereka makhluk jahat dan berbisa. Aku takkan membiarkan kekuatan tak wajar berkeliaran bebas di tanahku. Tangkap penyihir itu, dirikan tumpukan pembakaran di alun-alun kota. Biarkan api memurnikan dagingnya yang tercemar. Sentuh ibuku dan kau mati. Kau dengar? Kau dan kota menyedihkanmu. Edward, hentikan! Tuanku, aku akan ikut denganmu. Tolong, jangan sakiti anakku. Edward! Gerakan satu jari saja. Caranya akan mengotori tanah. Kau akan menyesali ini, Harold. Kau satu-satunya yang akan menyesal, bajingan. Setelah kau melihat ibumu terbakar menjadi abu, kau akan sadar betapa bodohnya dirimu. Di dunia ini, kekuasaan adalah satu-satunya yang penting. Bakar dia! Bakar penyihir itu! Lihat pelacur kafir itu. Keberadaannya aib bagi tanah ini. Edward, di mana kekuatanmu? Di mana kesombonganmu? Di depan tumpukan api suci ini, rongsokan logammu tak menyelamatkan siapapun. Bakar dia! Bakar penyihir itu! Tuan, lihat wajah bajingan itu. Dia pasti merencanakan sihir gelap. Di negeri ini, akulah hukum. Edward, jangan mendekat. Sudah kubilang. Lepaskan ibuku. Masih melawan? Bakar penyihir itu. Bersihkan tanah ini. Tunggu. Ini Tuan Utusan, penjaga emas gelap istana kerajaan. Lihat bajingan, istana kerajaan sudah mendengar kejahatanmu dan datang menyaksikan eksekusi ini sendiri. Tuan Utusan, saya Tuan rendah hati di tanah ini sedang membersihkan kotoran demi domain suci. Lihat, ini penyihir yang merayu para bangsawan dan membuat negeri kacau. Dan itu putranya, preman yang mencoba melawan dengan kekerasan. Saya baru saja hendak memberi perintah untuk menyalakan api. Utusan kerajaan memberi penghormatan kepada Tuan Edward, Master of Judgment. Wah, apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka berlutut? Kenapa mereka menyembahnya? Atas perintah Raja, Lady Anna, anda telah membesarkan seorang putra yang berbudi luhur. Ketabahan anda menjadi teladan bagi seluruh Norland. Dengan ini, anda dianugerahi gelar Lady dan Dark Gordon Crest. Adipati Edward, dalam ujian domain suci, anda menghancurkan batu bakat dan membelah baja alkimia dengan satu tebasan. Anda telah naik ke tingkat ksatria transenden. Yang Mulia Raja menganugerahkan kepada anda gelar Ksatria Penghakiman. Adipati, Satria bergelar. Ini tidak mungkin. Dia tidak punya garis keturunan. Tadi kau bilang, di tanah ini kau adalah hukum.
Sekarang katakan padaku, seberapa berat hukum The Crown? Yang Mulia, ampunilah saya, Adipati. Saya buta dan bodoh. Saya telah berdosa. Utusan orang-orang itu yang menipu saya. Mereka berbohong. Tolong, anda harus percaya. Itu untuk ibuku. Edward, anakku sayang. Sekarang, siapa yang ingin membakar ibuku? Membunuhmu hanya akan menodai pedaku. Ibu, mahkota mungkin memberi kita gelar ini. Tapi kita sudah muak dengan politik mereka. Kita pergi. Pernah dengar kabarnya, Haus Rowan sudah dibubarkan sepenuhnya. Anak haram para tuan yang dulu ditertawakan semua orang itu, ternyata pewaris ksatria meja bundar. Bukan cuma itu, dia menghancurkan lonceng gravitasi tua dengan kepalan tangan kosong. Sekarang setiap tuan di negeri ini mengincar perkenannya. Lihat, pedang itu terasa tidak asing. Sir Edward, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak menyambut kedatangan Anda. Jangan khawatir. Ibu dan aku hanya lewat. Cepat, kosongkan kamar tidur utama sekarang. Tidak, kosongkan seluruh manor. Lapisi setiap ruangan dengan beludu terbaik dan jangan sampai tersisa setitik kotoran. Oh, tidak perlu sampai begitu. Sir Edward, keluarga kerajaan Nolan telah mendengar kisah legendaris Anda. Yang Mulia, Raja sendiri telah menandatangani pengampunan penuh, memulihkan status bangsawan Anda, dan menganugerahkan gelar resmi Adipati. Tolong, kenakan mahkota ini, dan jadilah Adipati termuda dalam sejarah Norland. Anda tak perlu mengangkat jari lagi. Kenapa aku harus peduli pada adat kerajaan? Di mana mereka saat Haus Mataudian menyiksa ibu selama 20 tahun? Di mana mereka saat Haus Rohan menguasai tanah kita tanpa kendali? Itu masa lalu. Tradisi itu sudah usang. Tugas ksatria adalah melayani dan melindungi, bukan berlutut di hadapan raja dan The Crown. Dengar perkataanku. Di dalam tembok ini tak ada gelar, garis keturunan atau hierarki yang dulu kau banggakan. Aku tak kutanya kau dari mana. Aku hanya bertanya apa yang ada di hatimu. Jadi, Satria, apa hati dari sebuah pedang? Hati pedang adalah seberapa berat beban yang sanggup ditopang punggungmu dan seberapa banyak ketidakadilan yang bisa dihancurkan kakimu. Belenggu dunia lama telah hancur. Biarkan yang baru ditulis oleh yang baru.